Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adikku sekalian? Alhamdulillah kalau baik. Kita sama-sama sudah melihat foto dari pembukaan acara tadi. Mungkin sebagian besar dari adik-adik sekalian bertanya-tanya maksud dari foto tersebut. Namun sebelumnya, izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Dwi Kita Herani Ramputi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Manajemen Bisnis, semester 5. Akan menjelaskan mengenai foto tersebut. Maksud dari foto tersebut adalah jurusan Manajemen Bisnis yang ada di Politeknik Negeri Medan. Bersama kakak, dalam 30 menit waktu ke depan akan memberikan informasi-informasi mengenai jurusan Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Medan. Baiklah, jangan bertele-tele, kita langsung saja masuk ke inti pembicaraan kita pada hari ini. Untuk masuk ke jurusan Manajemen Bisnis, adik-adik pastinya akan masuk di Politeknik Negeri Medan terlebih dahulu. Untuk masuk di Politeknik Negeri Medan, ada beberapa jalur yang bisa diikuti untuk masuk. Jalur pertama itu ada jalur PMDK. Jalur PMDK adalah artinya itu pengembangan minat dan kemampuan. Jalur ini adalah jalur undangan yang diperkhususkan untuk calon mahasiswa dari sekolah-sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan ke Politeknik Negeri, salah satunya itu di Politeknik Negeri Medan. Jalur yang kedua itu ada jalur PMP. Sebenarnya jalur PMP ini sama dengan jalur PMDK dan mereka sama-sama melihat hasil dari nilai rapor. Saya juga sebetulnya nggak tahu ya bedanya PMP sama PMDK. Jalur yang ketiga itu adalah jalur UMPN, artinya itu ujian masuk Politeknik Negeri. Jalur ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dengan batas waktu yang ditentukan. Jalur yang keempat adalah jalur bidik misi. Jalur bidik misi ini yang didirikan oleh pemerintah untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu namun ingin kuliah. Zaman sekarang, apapun sudah bisa, walaupun sudah tidak ada ekonomi, namun tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Setelah masuk di Politeknik Negeri Medan, pastinya kita mengikuti ospek. Kalau di Polmed istilahnya itu ada PKKMB dan juga mitra bisnis. Namun tahun lalu tidak ada mitra bisnis, dilakukan PKKMB. Tujuan dilakukan PKKMB itu yang pertama itu adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, adik-adik yang sebelumnya takut disuruh-suruh, gemeteran waktu disuruh maju ke depan, di sini kalian dilatih untuk mengatasinya. Tujuan yang kedua itu adalah menumbuhkan kepribadian dengan baik. Maksudnya itu adalah mengembangkan hal-hal baik dan mengkubur dalam sikap buruk agar kita tidak terlalu terjerumus dalam hal-hal yang tidak penting dalam hidup. Tujuan yang ketiga itu adalah menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam hidup. Nah, kedisiplinan. Mungkin adik-adik sebelumnya itu sering bangun siang, telat ke sekolah. Namun di sini kalian benar-benar dilatih untuk tepat waktu. Ingat ya, di Politeknik Negeri Medan itu jam masuknya itu pas 7.30. Nah, kalau kalian terlambat akan dikenakan sanksi atau disebut dengan kompen. Tujuan yang keempat itu adalah saling bekerja sama. Disinilah kalian benar-benar tersadar bahwa hidup itu tidak bisa sendiri-sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tujuan selanjutnya itu adalah menemukan hal-hal baru. Pastinya kalau kita keluar dari zona nyaman kita, pasti kita akan menemukan hal-hal baru. Seperti kalau di kuliah kita menemukan teman baru, lingkungan baru, pengalaman baru, dan pastinya hal-hal baru yang mendorong kita jauh lebih baik lagi. Kemudian tujuan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan. Wow. Nah, adik-adik yang sebelumnya itu pandai ada kebakaran untuk menari, untuk bernyanyi di bidang seni maupun di bidang olahraga, disinilah kalian menunjukkan bakat kalian agar kalian lebih dikenal oleh dosen dan juga para senior. Ketika sudah melakukan PKKMB, masuklah kita ke jurusan masing-masing. Nah,
Dari tadi kita membahas jurusan manajemen bisnis. Iya, manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu atau disebut dengan business manajemen artinya adalah peraturan pengaturan hal-hal yang mengatur segala yang berhubungan dengan dunia bisnis, mulai dari perencanaan, pengolahan, pemasaran, dan juga pengembangannya. Dari semester 1 sampai semester 8 selama 4 tahun kita benar-benar diajari bagaimana cara menjadi seorang pembisnis yang sukses. Wow, siapa yang tidak ingin menjadi pembisnis sukses? Siapapun orangnya, jika ingin ditanya apakah mau menjadi seorang pembisnis yang sukses, pasti jawabannya adalah iya. Namun, tidak semua orang mampu atau memiliki apa namanya ya? Memiliki bekal untuk menjadi seorang pembisnis tersebut. Nah, di manajemen bisnis ini kita benar-benar dituntun bagaimana caranya, tahapnya itu apa-apa saja diperlukan, apa saja halangannya, nah, sehingga kita menjadi seorang pembisnis yang sukses akhirnya. Amin. Menurut kakak, ada beberapa kemampuan yang bisa didapatkan kalau adik-adik masuk ke jurusan manajemen bisnis. Manfaat pertama itu atau kemampuan yang pertama yang bisa adik-adik dapatkan adalah mahir menggunakan komputer. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa jurusan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya komputer. Di sini kita diajarkan bagaimana cara memprogram komputer itu, bagaimana cara mengetik dengan benar atau dengan cepat, sistem-sistem yang ada komputer itu. Pokoknya kita diajari bagaimana cara menggunakan komputer agar mahir dalam bekerja nanti. Kemampuan yang kedua itu mampu melakukan presentasi dengan benar. Di sini kita juga diajarkan bagaimana cara presentasi dengan benar agar audiens itu tidak bosan mendengarkan kita. Bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara intonasi, mimik wajah, dan cara membuat presentasi itu menarik. Nah, kita mempelajarinya di sini. Yang ketiga itu menjaga etika di dunia kerja. Contohnya itu kita diajarkan bagaimana cara bersikap pada atasan, bagaimana cara berpakaian dengan benar, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berucap, bagaimana cara menyesuaikan diri ke tempat kerja kita. Dan manfaat yang keempat itu menjaga etika waktu saat meeting. Di sini kita benar-benar diajarkan bagaimana cara bersikap agar kita mengetahui atau tertangkap sebagai audiens apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Adik-adik, kalau ingin masuk ke jurusan manajemen bisnis, ada beberapa keunikan yang menarik dan juga fantastik kalau menurut kakak. Kalau menurut kakak, yang pertama keunikannya itu ada From Day. From Day itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama 1 kali dalam 1 tahun sebagai pelepasan dari kakak senior-senior kita atau alumni MB yang baru wisudanya. Tujuannya itu sebagai melepaskan mereka dari keluarga besar manajemen bisnis. Nah, seru kan? Yang kedua itu ada Fun Day. Fun Day ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun juga. Nah, ini kita bermalam di sebuah tempat, di suatu tempat. Itu ada kita melakukan kegiatan-kegiatan seru-seruan bareng. Tujuannya itu untuk mendekatkan senior dan junior atau lebih dekat lagi. Yang ketiga itu ada HMPS manajemen bisnis. HMPS ini pun mahasiswa program studi. Di sini mereka lah yang menjadi perwakilan apa saja yang akan dilakukan seluruh anggota manajemen bisnis. Nah, mereka sebagai perwakilan lah. Yang selanjutnya itu ada subscription. Nah, ini berbagai macam perlombaan yang kita lakukan di sini ya. Ada perlombaan putar, perlombaan game, berbagai macam perlombaan. Di sini kita benar-benar lihat seberapa kompak kelas itu menjalin kerjasamanya agar bisa mengalahkan kelas-kelas lain. Nah, namun mengalahkannya itu bukan mengalahkan yang sangat serius, namun dalam permainan. Yang kemudian itu ada outbound. Mungkin sebagian adik-adik sudah mengetahui yang namanya outbound. Outbound itu semacam olahraga juga, namun olahraganya itu yang menyenangkan, menarik, seru-seruan bareng, dan tidak membuat merasa diri capek, namun selalu membuat diri enjoy. Kemudian itu adalah praktek langsung. Nah, kenapa kakak bilang praktek langsung merupakan hal unik juga di manajemen bisnis? Nah, setiap kita selesai
belajar atau selesai materi yang disampaikan oleh dosennya, kita praktik langsung supaya materi yang didapatkan itu tidak mudah hilang dan mudah dicermati. Kemudian itu ada temu ramah. Nah, temu ramah ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa manajemen bisnis yang ditunjukkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, tujuannya itu agar lebih mengenal dan dikenal antara junior dan senior. Kemudian itu ada bukber. Nah, bukber ini dilakukan agar kita sebagai mungkin ada perbedaan, kita walaupun ada perbedaan kita menjadi satu ya. Disinilah kita toleransi itu sangat kuat ya gitu. Kemudian itu yang terakhir adalah table manner dan grooming. Nah, kalau menurut kakak pribadi, inilah keunikan yang sangat menarik gitu menurut kakak, karena ada kita diajak ke sebuah hotel untuk belajar bagaimana duduk dengan benar, bagaimana cara makan dengan benar, berjalan dengan benar, berpakaian dengan benar, seolah-olah kita memang seorang menjadi pebisnis yang sukses gitu. Dan tambahnya lagi kita diajari bagaimana cara bersikap waktu kita di dunia kerja, praktek langsung ya. Tambahannya kita bisa makan seolah-olah kita seorang pebisnis yang lagi meeting dengan klien luar negeri. Itu manfaatnya kalau benar dan grooming. Ya, nggak terasa waktu sudah lebih dari 1 jam kakak menemani yang di hari sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan nanti lewat Instagram atau WA di kakak ini. Nah, kalau adik-adik ingin mengetahui informasi mengenai manajemen bisnis terlebih lengkap lagi, silakan cek Instagram kita, Facebook, Twitter, dan juga situs kita. Nah, mungkin cukup sekian lah yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.